Selamat berjumpa kembali para sahabatku. Sekarang Natural Solution Pak 67. Kita telah memberikan sharing tentang akar generatif pada tanaman jeruk, bahwa tanaman jeruk ini memang kalau kita tidak hati-hati untuk lakukan pruning itu kadang-kadang cepat musnah, maksudnya cepat mati. Kemudian yang pertama, yang kedua, punya usia itu tergolong sangat pendek, terutama di pot. Tetapi rata-rata kalau jeruk itu biasanya punya siklus generatif itu berasal dari fase generatif, fase buah berbiji, kemudian kita bisa menanam dari biji-biji jeruk, akhirnya menumbuhkan benih-benih baru dari jeruk. Kalau teknologi rekayasa kita mungkin bisa dari stek, cangkok, tempel, dan lain-lain. Tapi apa artinya akar generatif? Seperti ini. Ini sangat tua sekali. Nah, jeruk ini juga sudah hampir mati kawan, tetapi akar generatif seperti ini. Lihat pertumbuhannya di sini. Nah, kita tidak tahu benih dulu ini lupa dari tempel atau dari sambung, kita nggak tahu. Bagaimana seperti ini? Kalau kondisi seperti ini kawan, kita dekatkan kamera ya. Kemungkinan tanaman ini akan cepat musnah sebab ini sangat sudah berusia. Tetapi kalau kita menyisakan akar generatif dari bawah, kita juga tidak tahu jelas betulkah yang atas ini apakah sejenis dengan yang baru muncul dari akar generatif. Salah satu tanaman jeruk itu adalah punya siklus generatifnya tumbuh tunas baru yang berasal dari perakaran seperti ini. Dan kita bisa mempertahankan yang lama dengan teknik kita bukan sambung selip kawan yang kita tawarkan di sini. Kita bisa sambung tapi sambung tempel. Jadi akar yang keluar sebagai akar generatif karena indukannya seperti ini. Nah, indukannya seperti ini, kering seperti ini, mau mati, akarnya menumbuhkan tunas baru, kita sebut akar bergeneratif atau akar generatif. Agar induknya kita tidak kehilangan induknya kawan, sebab benihnya dari mana kita lupa. Kelihatannya indukannya dan akar generatif yang memunculkan tunas baru ini tidak sejenis. Nah, kita pertahankan ini agar menjadi tetap sejenis. Oleh sebab itu kita lakukan sambung tempel, yaitu akar generatif dan indukan. Indukan sambung tempel, indukan, dan akar generatif. Oleh sebab itu sahabatku semuanya, kalau kita sisakan indukannya, maksudnya kita sisakan dari tunas barunya, sedangkan yang atas kelihatannya berbeda, kita bisa pertahankan dengan sambung. Nah, sambung sisip seperti ini atau sambung apa ini kawan? Sambung selip seperti ini, tetapi dalam arti antara tunas baru yang tumbuh dari akar generatif dengan indukannya. Kadang-kadang kalau tumbuh dari akar generatif itu sangat lama untuk berbuah. Tentu siklusnya menuju generatif fase harus menunggu dalam waktu yang sangat lama. Kita mulai yuk, kita sambung ini yang tumbuh dari akar generatif dengan indukan tunas ini. Kita jaga kalau ini mati, jadi ini tetap sambung, akhirnya yang akar generatif ini pun tunasnya tetap bisa cepat nanti berbuah. Salah satu trik kita agar tanaman kita juga tetap mudah berbuah dengan cara seperti ini. Mungkin sahabatku dimanapun berada, cara seperti ini mungkin salah satunya adalah saya yang memulainya. Barangkali sahabatku menyimak, silahkan. Jika punya kondisi tanaman seperti ini, lakukan sambung antara tunas baru yang berasal dari akar generatif dan indukannya sendiri, tempel jadi satu. Sangat mudah. Kita mulai yuk. Jadi bahannya indukan jeruk yang memang kita ketahui bersama sudah hampir musnah karena susahnya tumbuhan jeruk, mungkin salah potong dan sebagainya. Ini kita potong belakangan aja. Ini kering kawan.
Nah, kelihatannya sudah sangat susah seperti ini, tentu ini sudah sangat berusia, sangat susah, kering. Kalau punya bahan yang seperti ini, agar sobatku untuk benih belian itu biasanya kita juga tidak tahu antara akar generatif, tunas dari perakaran, dan indukannya yang asli itu dari tempel atau sambung, kita juga susah menyatakannya. Oleh sebab itu jangan sampai indukannya itu hilang, musnah. Kita lakukan sambung seperti ini. Kita potong seperti ini kawan. Nah, perhatikan. Nah, kita potong. Lihat. Nah, bekas pruning saja itu begini panjang. Tentu dengan indukannya yang asli ini. Nah, indukan yang asli ini tentu berlainan. Kita lihat seperti ini. Kemudian kita size kira-kira ukuran berapa. Tetapi kalau ini ingat, ini pohon kalau kita pecah, jangan patah, tentu kita beri pengaman dulu. Ya, ini kalau kita pecah separuh nanti bisa patah ini. Kita beri pengaman dulu kawan, kita cari pengaman dulu. Nah, kita sandarkan tongkat seperti ini dengan tujuan supaya ini tidak patah. Itu saja. Jadi kalau kita pecah separuh kan bisa patah. Kalau kita beri sandaran tongkat seperti inilah, ini kita beri sandaran gitu saja biar ini tidak patah. Natural Solution Pak 67. Barangkali sahabatku punya bahan yang seperti ini, jangan khawatir, agar indukannya tetap bagus, tetap menempel. Tergantung kita memulai dari mana. Ini sebaiknya agak panjang saja kawan. Agak panjang, kita patah ini separuh kawan, hati-hati mematahnya. Nah, ini kemudian ada pisau, kita sediakan gunting untuk pruning biasa, pisau lah seperti ini. Kelihatannya sudah sangat keras, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Nah, tentu kalau kita potong seperti yang kita takutkan kawan, itu cuma ini patah gitu saja. Nah, setelah ini kita sobek ke atas. Hati-hati, sandarannya pun lepas. Nah, kita sobek ke atas ini aja. Sambung seperti ini mudah sekali kawan untuk dilakukan. Kita sobek ke atas kawan, ini sangat memerlukan kehati-hatian kita kawan ya. Ingat tangan kita. Nah, terus kita sambung. Kita arahkan ke atas, sobekan pisau ini. Kalaupun ini nanti tidak berhasil, dengan tempel saja pun sama saja. Tetapi kita lebih baik teknik seperti inilah, seperti ini nggak apa-apa. Ingat jari kita jika melakukan penyobekan pada pohon yang keras, hendaknya gunakan pisau, alat pisau yang tajam. Nah, seperti ini nggak apa-apa. Nah, ini kawan, kita buat ukuran ya, berapa lah, berarti bisa dimulai dari sini. Nah, ini ciri khas kita menyambung ya. Ingat kawan ya. Ini agar jelas kawan ya. Geser sedikit. Nah, ini kalau kita seperti ini, cara menyisir kita imbangkan seperti ini kawan. Nah, jangan tepat, hendaknya yang calon sambung ke bawah itu lebih ke bawah kira-kira beberapa mili. Jadi jangan sampai pas seperti ini, jangan. Ini cepat berhasil. Nah, ini
Ini sampai sini sama dengan kelupasan ini. Kalau bisa agak ke bawah sini. Lah, seperti ini. Tekniknya harus agak ke bawah. Barangkali beberapa mili harus ada sisi ke bawah, lebih bawah sedikit. Nah, kalau sudah seperti ini memang kita perlu pelan-pelan. Kita punya cara lain, kawan. Nah, biasa kita lakukan langsung seperti ini saja. Nah, kita kerat aja dengan gunting seperti ini. Nah, setelah kita kerat, kadang-kadang kita juga bisa menyobek dari bagian atas. Terserah saudaraku melakukannya. Nah, seperti ini. Bisa menyobek dari bagian atas. Lah, nggak apa-apa sampai terlihat kambiumnya tengah juga nggak apa-apa. Kita lihat yang bagian sebelah, setelah kita kerat juga langsung. Nah, seperti ini saja. Jadi satu bagian itu hampir separuh nggak apa-apa, sepertiga. Nah, yang penting kambiumnya tidak kiri kanan masih tetap utuh. Natural Solution Pak 67 barangkali sahabatku memiliki kondisi tanaman yang harus seperti ini, harus keluar dari akar generatif tunas barunya, sedangkan indukannya mati. Kita tidak tahu jelas kira-kira indukannya dengan akar generatifnya itu dari benih yang sama atau tidak. Kalau benih itu belian, lakukan seperti ini, kawan. Teknik sambung tunas baru yang dari akar generatif dan indukan itu bisa dilakukan seperti ini. Ini adalah pertama kali mungkin yang saya lakukan, barangkali saudaraku mungkin belum pernah menyimak video seperti ini. Semoga ini memberi manfaat, kawan. Kemudian kita terapkan, kawan ya, kita terapkan. Hati-hati jangan sampai patah ya. Kalaupun ini patah nggak apa-apa. Kalaupun ini patah nggak apa-apa, langsung diselip masukkan di dalam. Tapi lebih aman kalau tertutupi kambium seperti inilah. Ingat seperti ini ya. Kita lepas lagi nggak apa-apa. Kita masuk lah seperti ini. Nah, yang penting kita berusaha, kawan, antara batang ini berusaha untuk kita tali rapat-rapat gitu. Nah, kita tali rapat-rapat. Mana sekiranya yang belum pas, boleh kita bongkar pasang dulu. Natural Solution Pak 67.
Kemudian kita tali rapat-rapat sahabatku. Kita menalinya itu adalah tidak perlu harus mulai dari awal. Kita bungkus rapat dulu, yang penting menalinya itu kita sesuaikan, kita tali saja rapat-rapat. Jadi maksudnya kita balut rapat-rapat dulu, baru kita lapisi-lapisi seperti ini. Ini mudah sekali untuk berhasil, kawan. Jangan khawatir. Dijamin mudah berhasil. Pasti rekat, kawan. Selain tanaman jeruk, juga bisa Anda lakukan tanaman jambu air, tanaman kelengkeng, terserah. Dimana tanaman saudaraku dimanapun berada itu ada masalah seperti ini. Sebab benih belian yang kita gunakan koleksi dalam pot itu kadang-kadang antara indukan dan akar umbi itu sebelumnya kadang-kadang tidak sejenis itu. Karena adanya apa? Karena adanya teknik sambung, teknik tempel, dan lain-lain. Lagi pula kalau berasal dari akar generatif ini, kawan, untuk kita biarkan itu waktunya sangat lama. Jadi seperti kita merawat dalam arti rawatan vegetatif, disebut fase rawatan vegetatif. Sangat lama kalau yang akar generatif ini tunasnya untuk menuju generatif fase. Nah, ini kalau sudah aman, kawan, aman kan rapat. Nah, itu kita menyisi, mengikat seperti ini. Usahakan dari mana? Usahakan dari bawah ke atas. Kenapa seperti itu? Mungkin lipatan plastik itu juga akan membantu tanaman ini tidak mudah untuk dimasuki misalnya air ataukah dimasuki binatang-binatang tertentu. Itu yang lipatan pertama maksud saya. Nah, seperti ini kita lipat seperti ini. Harus rapat, kawan. Rapat itu paling tidak di sini ada fragmentasi, ada pemanasan dan lain-lain sehingga kambium itu tepat menempel. Yang kita sebut proses apa ini ya? Proses biologi ini sendiri pada terutama enzim pada kambium yang mempunyai kemampuan untuk sambung. Atau zat atau apapun itu namanya, kawan.
rapat kawan. Ini pohon jeruk yang sudah tua, jangan-jangan ada penyakit yang menyerang, jadi hindari lubang di saat menuju proses sambung ya, hindari lubang. Ini yang penting cukup air kawan, tidak perlu ini harus full lembab, tidak perlu. Kalau bisa akar lembab bagus juga, tapi yang penting adalah cukup air. Tanaman ini cukup air, cukup zat-zat yang kira-kira ada nutrisi natrium klorida hidrat. Tentu akan membantu enzim ini untuk cepat sambung. Yang saya sebut enzim, zat yang ada pada kambium untuk mengantarkan ke kambium yang lain untuk menyatu, itu ya saya sebut zat atau enzim yang punya kemampuan untuk menyambung secara alami. Banyak di antara punya saudaraku mati begitu saja, tetapi pohon jeruk ini punya kemampuan, yaitu untuk cepat mengeluarkan tunas baru dari akar generatif. Nah, ini kita potong kering seperti ini. Apakah kita juga menghendaki yang satunya juga boleh kita lakukan sambung lagi. Jadi itu dua sekaligus akan kita lakukan sambung. Di banyak cara mudah kawan. Coba kita sambung yang dua-duanya agar nanti dua akar generatif. Maksudnya ini juga berasal dari seperti ini agar ini cepat menuju fase generatif. Kalau ini memang akar generatif kawan, yang sebelah ini dari dalam media, kalau ini memang dari pohon. Oleh sebab itu saya simpulkan ini bukan jenis yang sama, jadi ini cuma sambung atau tempel dulu. Jadi saudaraku jika punya tanaman kondisi seperti ini jangan disia-siakan. Bisa lakukan teknik sambung yang seperti saya lakukan. Nah, kita potong saja, habisi saja daunnya kawan. Bisa Anda kelupas seperti ini saja. Nah, kita kelupas saja, ini enggak masalah. Cuma dikelupas bagian bawah. Sebab ini posisi bisa menempel, tetapi lain sekali dengan posisi seperti harus kita pecah. Nah, ini aja. Jadi asal kambium dengan kambium aja kawan. Ini nanti mudah sekali untuk menempel, tidak perlu dengan yang terlalu kita tata bagaimana cara mengirim, nggak perlu kawan. Tetapi sekalipun bisa rapi, bisa lebih baik, tentu akan lebih baik. Nah ini asal nempel ini aja. Lah begini saja. Kita langsung melakukan pengikatan.
Nah, sebab sayang kawan, jenis tanaman jeruk ini seperti ini ya, sudah besar seperti ini, tentu kita membelinya tuh kalau dari indukan yang sudah bagus, kelihatannya sudah jalan ke fase generatif. Ini harganya juga mahal. Jangan biarkan ini terbuang sia-sia. Lakukan sambung biar tetap identik dengan aslinya. Yang penting ini nanti adalah tersambung berhasil begitu saja. Dijamin ini mudah berhasil tempel. Biasa kita lakukan itu 35 hari sampai 45 hari. Jadi sambung seperti ini agar mempertahankan jenis aslinya. Sebab kita khawatirkan kalau tidak seperti ini mungkin yang ini akan musnah, yang indukan ini. Padahal ini dulu dari tempel atau dari sambung juga kita tidak tahu. Kelihatannya akar generatifnya tumbuh tidak sejenis. Salah satu mempertahankan harus kita teknik sambung antara tunas yang dari akar generatif dan ranting indukannya yang dari sambung. Ini mungkin pertama kali saya lakukan. Barangkali sahabatku tertarik dengan teknik seperti ini. Silahkan. Mudah sekali untuk mencontohnya. Teknik sambung seperti ini bisa sahabatku lakukan. Jadi agar dari akar generatif dan indukan yang asli ini cepat nanti menuju fase generatif. Ingat, kadang-kadang kita membeli benih, dapat benih itu tidak tentu harus sejenis. Kadang-kadang sudah ada tempel, kadang-kadang sambung dengan tanaman yang lain. Sebab mudahnya tanaman jeruk bergeneratif melalui akar generatif. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba sahabatku dimanapun berada. Salam selalu dari channel Bang Gus, Agus Wito Channel. Untuk di luar Tuban, luar provinsi, juga dimanapun saudaraku berada. Selamat mencoba, semoga saling memberi manfaat.